Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semuanya sehat? Sehat ya semua. Selalu sehat dan selalu semangat. Oh, pagi ini aku tadi ada silaturahmi melalui Zoom dengan tim digital dari Paham SEO. Senang, alhamdulillah. Cuman aku memang masih punya utang. mohon maaf sebesar-besarnya. Aku janji untuk jelasin mengenai Instagram, mengenai aplikasi Instagram dengan basis pembelian followers. Apakah kalau kita beli followers itu apa sih manfaatnya buat kita, bagus atau enggak, cheating atau enggak gitu ya. Ini juga aku pernah janji sih sama kawan-kawan di UMKM digital ya, untuk marketing ya. Kalau dari aku sih simple sekali, bahwa tujuan kita untuk beli follower apa gitu. Saya nggak bilang banyak sekali para selebgram yang punya follower banyak itu beli, bukan. Saya nggak masing-masing yang mengetahui ya apakah mereka beli atau enggak gitu ya. Tapi tidak ada satu orang pun yang akan kalaupun pakai juga mungkin nggak akan bilang ya. Tetap kita harus kerja keras. Intinya begini, tujuan atau the purpose of melakukan pembelian follower itu, kalau bagi aku itu melakukan riset ya. Jadi aku ada beberapa akun Instagram ya, yang satu murni, yang satu aku beli sedikit, yang satu aku kombinasi, yang satu tapi memang yang aku jalankan run test itu adalah di Selfie Adriani. Betul, Selfie Adriani memang basisnya di 800-an ya, yang murninya ya, itu memang dengan konten yang udah di post itu sekitar 6.000 ya. Memang itu aku jadikan project utama untuk riset digital ya, digital marketing aku. Di situ memang aku kombinasikan dengan pembelian follower. Artinya gini, pembelian follower kalian itu tujuannya apa? Kalau cuma untuk gaya-gayaan, aku rasa nggak worth it ya, nggak ada gunanya juga, karena setiap kali pembelian follower pastinya dia akan mengalami penurunan. Itu followernya pasti akan menguap gitu ya. Untuk membeli follower juga kita harus yang bagus memang punya aplikasinya sendiri ya, dan kebetulan aku memang punya gitu. Kita harus lihat, karena kan kalau kita cuma beli doang sama para penyedianya, para provider, kita nggak tahu yang dibeliin tuh jenis followernya yang apa, apakah cuma sistem bot atau yang mudah menguap, atau cuman fake account atau apa gitu. Jadi aku memang punya aplikasinya sendiri, dan aku memang riset untuk setiap jenis program plan yang disediakan di aplikasi itu. Followernya aku teliti, ada yang real, ada yang real pasif, ada yang real aktif, ada yang bot, ada yang fake, ada yang high quality, ada yang kombinasi real aktif, high quality, terus ada yang female, ada yang lokal Indonesia, ada yang India, ada yang macam-macam aplikasinya.
di situ. Aku memang cobain semua gitu ya, aku ngeliat. Jadi setiap kali aku beli, aku lihat penurunannya sampai mana, di berapa persen. Terus aku genjot lagi dengan program yang ini, aku lihat turunannya sampai seberapa persen. Tapi memang tujuan aku menggunakan itu adalah riset yang mungkin ada beberapa temuan yang bisa aku bagikan. Intinya adalah beli akun follower itu kalau cuman untuk gaya-gayaan banyak follower itu nggak worth it ya. Aku bilang nggak usah dilakukan gitu. Apalagi kalau kita nggak tahu yang dibeliin apaan, apakah cuma sistem bot atau enggak gitu. Terus tapi kalau untuk digital marketing ya, memang kalau aku tuh menggunakan aplikasi itu untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh misalnya Instagram atau Facebook ya. Kalau YouTube aku belum melakukan riset, Facebook juga belum, tapi jadi aku baru riset di Instagram karena waktunya memang nggak cukup, aku masih padat banget. Yang aku tahu adalah kalau aku perhatikan pergerakannya ketika kita punya kita memilih pembelian akun follower yang tepat, itu cukup baik ya, cukup baik. Artinya misalnya kita pilih yang real follower sama aktif gitu, tapi ini perlu pertanggungjawaban gini, kita harus membuat mereka bertahan, kita harus menjaga mereka untuk tidak unfollow gitu ya. Jadi begitu kita ambil yang real aktif, dia memang sangat responsif. Terus mereka melihat apa yang kita posting gitu ya. Ketika melihat konten Instagram kita yang kita posting itu menarik buat mereka akan stay ya. Dan mereka bukan hanya stay, tapi mereka memberi impression itu nggak kelihatan. Mereka memberi like mungkin, terus kadang-kadang mungkin saya juga nggak tahu persis ya, tapi yang jelas pembelian follower itu pertama, jika memang kebutuhannya adalah kita perlu marketing ya, digital marketing mungkin bisa saja dilakukan ya. Manfaatnya bukan jangan pernah berharap mereka akan membeli produk kita gitu, tapi kalau kita followernya mencapai di angka tertentu, kita akan mendapatkan fasilitas untuk kemudahan seperti di Instagram itu ada namanya swipe ya. Jadi kita hanya naruh link di story, terus mereka bisa swipe. Contohnya adalah mungkin situs berita ya, kayak Tribun News itu dia hanya posting caption headline-nya di capture, terus dia post, terus nanti dia captionnya bilang bahwa selengkapnya silahkan lihat di Instastory gitu. Nah di Instastory itulah kita taruh link yang akan lari, kalau misalnya di swipe dia akan lari ke website kita atau blog kita. Mungkin itu sangat penting buat teman-teman yang memang punya blog yang memang dimanfaatkan untuk Google AdSense ya. Jadi tulisan-tulisan mereka akan dipromosikan melalui Instagram gitu. Nah caption yang akan menentukan gitu ya, apakah itu bisa menarik atau enggak untuk orang itu begitu melihat postingan, mereka langsung cek Instastory, mereka lihat ke Instastory langsung swipe itu langsung lari ke YouTube kalau misalnya dia video, atau blog ya, tulisan-tulisan kalian di sana gitu. Jadi saya rasa sih itulah gunanya kita meraih follower di angka tertentu untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya audience, dan kita bukan berarti
habis beli follower tuh santai, enggak. Tapi kita harus berusaha untuk membuat mereka nyaman dan betah dengan apa yang kita posting. Ketika mereka nyaman dan betah, mereka akan merespon entah itu like ya, entah itu share, entah itu save. Paling nggak kalau video mereka view atau like ya. Tapi dengan adanya respon-respon dari kawan-kawan itulah yang akan membuat pertumbuhan Instagram kita akan semakin cepat, lebih mudah ya. Artinya kan di sini kita tetap perlu bekerja keras untuk membuat postingan seperti yang aku pernah jelaskan, post di feed baik itu karusel atau single post itu pasti untuk menarik follower baru. Tapi kalau untuk Instastory biasanya kita sajikan informasi atau data atau gambar yang entertaining, yang membuat audiens kita itu betah gitu, kita lihat gitu ya. Kita juga sebenarnya nggak perlu buat konten sih untuk melakukan hal itu. Artinya kita bisa repost punya orang. Nah, repostan orang itu juga tetap harus hati-hati, jangan yang melanggar copyright atau apa ya, kita izin dulu gitu. Nah, ketika kita repost, hashtag yang sudah ditentukan pada postingan orang tersebut, milik akun IG tersebut, itu akan otomatis ke bawah. Itu menggunakan aplikasi Regram, Repost, apalagi tuh, pokoknya ada deh aplikasinya ya. Nah, itu pasti ke bawah gitu. Kalau kita mau nambahin hashtagnya yang bagus, kita tambahin gitu. Artinya di sini kepentingannya adalah bukan cuma banyak-banyakin follower, bukan, dan belum tentu juga follower kita yang sudah sebanyak itu akan membeli produk kita gitu atau menggunakan jasa kita, enggak. Tapi kita mendapatkan kemudahan loncatan, fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mengembangkan penjualan kita atau Instagram kita. Karena fokusnya pada saat kita terjun ke Instagram, tujuan kita adalah digital marketing, yaitu marketing secara digital, yang diharapkan dengan adanya marketing pemasaran kita melalui Instagram ini, kita menerima pembelian gitu. Nah, untuk mendapatkan pembelian dari audiens gitu dan lain-lain, kita harus bisa memaksimalkan atau mengoptimalisasi media sosial kita untuk menjangkau jaringan yang lebih luas. Misalnya untuk masuk explore, postingan kita supaya dapat masuk explore apa? Kita harus dapat secara 3 bulan berturut-turut kita posting ya, jangan sampai berhenti. Terus apalagi kita mendapatkan likes, view atau komen. Nah, itu penting gitu. Jadi ketika komen, usahakan dalam 30 menit pertama kita stay untuk respon gitu. Karena dalam 30 menit pertama itu adalah saat Instagram aplikasinya akan menghitung apakah postingan ini menarik atau enggak. Ketika menarik, mereka akan munculkan di explore. Nah, itulah jaringan kita akan berkembang gitu ya. Untuk bisa mendapatkan view, like, comment, sharing, ya kita harus rajin posting. Dengan audiens yang banyak akan memberi peluang lagi untuk kita mendapatkan respon dari audiens kita. Saya lihat dari akun Instagram yang tidak ada audiens yang banyak, itu saya nggak mendapatkan banyak respon gitu ya. Artinya nggak begitu aktif. Tapi ketika audiens saya banyak, audiens aku banyak, responsnya tuh cukup ramai. Yang tadinya misalnya story dilihat cuma 3-4, sekarang udah di atas itu ya, di atas 40-an gitu ya. Artinya oke gitu. Jadi pembelian akun follower itu, dan aku juga nggak sekaligus, dan aku nggak pernah berani merekomendasikan langsung beli sekian jebret 10.000, 20.000, enggak. Tapi lakukannya hanya sebatas kita perlu, misalnya saya melakukan bertahap, hanya misalnya beli 100.000 ya seperti saya jajan aja gitu ya, 100.000 dapat berapa gitu kan. Terus kita lihat pergerakannya segini,
berarti udah di segini, berarti saya harus nambah sekian, terus gitu. Sambil aku mengembangkan melalui posting-posting, repost. Nah, kiat untuk melakukan repost yang menarik buat semua audiens. Jadi misalnya di akun Instagram aku tuh jasa konsultan dan asuransi. Kita nggak bisa melulu monoton mengisi media sosial kita dengan urusan begitu aja gitu. Jadi kita harus kombinasi agar audiens kita kan tidak hanya dari jasa konsultan dan asuransi, tidak hanya yang memerlukan itu. Lagi pula mereka bisa dapat juga di tempat lain, tapi kita berusaha menjaring melalui posting-postingan yang memiliki bahasa universal seperti musik ya, seperti humor, tapi pasti yang penting-penting ya, maksudnya bukan penting, maksudnya humor yang tetap mengedepankan etika dan kesopan santunan dalam menyajikan informasi berita secara digital. Tapi kita juga harus bekerja juga dari sisi-sisi yang memang kita pasti bisa riset lah melalui menu yang disediakan sama Instagram ya, seperti misalnya Instagram Insight, itu kita bisa lihat, oh sebenarnya audiens kita sukanya ini loh gitu, oh sukanya ini. Contoh lain selain musik adalah olahraga pasti semua orang suka. Terus yang lagi tren apa? Sepeda. Terus yang lagi tren lagi apa? Misalnya nggak tren, yang tren sepanjang masa apa? Sepanjang masa yang terbanyak itu misalnya quotes. Kita share untuk quotes yang menarik ya, yang semua kan orang pasti punya perasaan, pasti kalau kita melakukan personal touch terhadap feelings, perasaan gitu ya, terutama populasi dunia kan pasti banyak kan perempuan, jadi itu oke sih, artinya itu sangat oke gitu untuk dijadikan salah satu jalur yang bisa menambah follower kita gitu. Jadi pembelian follower, aku rasa konteksnya hanya pada saat kita memerlukan fasilitas, terus kita memerlukan audiens yang bisa mendorong posting kita berada pada level jaringan yang lebih luas lagi, di jaringan yang angka 10.000, 10.000, angka 15.000 ada di situ gitu. Dan semakin banyak, misalnya ada satu akun Instagram aja, oh gila, dia mendapatkan like misalnya 100 ribuan gitu ya, tapi dari follower dia sekitar berapa juta gitu, artinya berapa juta follower gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah follower berbanding jumlah likes atau like dari sebuah postingan gitu, itu pasti tetap sangat jauh. Kita ngeliatnya cuma gila dapat like-nya 100.000 loh gitu, lihat dulu followernya berapa, jutaan. Artinya itu masih tetap berbanding kecil ya. Jadi kalau saya followernya misalnya 15.000, ya paling di 100-200 itu proyeksinya gitu. Jadi aku rasa itu hanya untuk pertumbuhan ya, tapi saya nggak merekomendasikan itu menjadi basis untuk follower kita, karena follower yang sudah kita beli tapi kita tidak pelihara dengan baik, dengan menyediakan konten-konten yang menarik buat mereka akan tetap drop ya, tetap tidak ada gunanya gitu. Tapi kalau kita mau pakai itu, kita harus komit, kita akan tetap surfing mereka dengan postingan-postingan yang memang atraktif buat mereka untuk bertahan nyaman berada di dalam area wall kita, dan mereka menikmati setiap sajian yang aku berikan. Aku rasa itu yang bisa aku sampaikan ya. Jadi try to be honest bahwa aku memang menggunakan itu, tapi bukan untuk memperbanyak follow, bukan, tapi aku hanya memang memerlukan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh Instagram dalam pencapaian follower tertentu. Aku rasa itu
Terima kasih udah bertanya, dan mohon maaf kalau aku agak sekarang ini agak sangat makin melambat menjawab. Aku juga belum ada kesempatan lagi untuk bikin video, tapi insya Allah ya nanti kalau udah agak senggang ya, dalam minggu depan aku masih harus keluar kota. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah tapi tidak sulit untuk dijalani ya. Percaya ketika kita berhusnuzon, berprasangka baik dengan hidup kita, insya Allah semua akan terlewati dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.